payakumbuah naya utuh painyo di malam Senayan. Sambuilah salam dari Ambo untuk sadonyo panonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsesri Erlianti Escape, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember, akan menampilkan video PPL siklus 3 dilaksanakan secara luring di SMK Genus Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Pagi. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Asmi, silakan berdoa. Mulai. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai kita cek dulu infokus sudah terpasang dengan baik. Ya, nah sekarang kita mau cek dulu kelengkapan sebelum belajar ya. Ya. Baik, kita absen dulu ya nak pada pagi hari ini. Afifah Nurtaira hadir Bu. Oke. Baik Bapak Ibu semua ya, untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya Ibu mau review ya. Kira-kira nah Ibu masih ingat apa saja pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Ya, apa saja alat yang diperlukan untuk memotong kepala atau apa? Memotong kuku tangan dan kaki. Ayo, nah Ibu semua, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya? Setelah nanti mengamati tayangan video studi literasi mengerjakan EKPD, diskusi ya, Nana Ibu semua. Jadi Ananda mampu mempersiapkan. Yang kelima itu menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, Nana Ibu ya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan metode scientific. Ya. Kedisiplinannya, kerapian mengambil alat, penggunaan APD, ya, itu nanti akan dinilai. Ya. Nah, sekarang silahkan dibentuk kelompok yang telah kita tentukan ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, Bu. Oke, baik ya. Kita masuk pada tahapan yang pertama, itu orientasi masalah. Ya, coba diperhatikan dulu gambarnya. Ya. Oke, baik, dari studi kasus dan gambar yang telah Ibu tampilkan, ayo kira-kira apa aja permasalahannya? Siapa yang tahu? Asmi. Ayo Asmi, silakan. Itu penyakit diabetes mellitus, Bu. Bagaimana cara pemotongan kukunya, Bu? Oke. Untuk tahapan yang kedua, silakan Ananda ya, diskusi kelompok ya dengan tahapan yang ketiga. Nanti dicari sumbernya, literasi ya. Boleh yang Ibu gunakan yang telah booking pada LKPD. Anda tonton video yang telah Ibu kirimkan. Silakan. Jelas deh, tidak bertanya loh. Bagaimana kendala Bu? Ternyata Bu. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kendalanya? Ada Bu. Ya. Bu mau tanya Bu, kan pada penyakit diabetes itu kan Bu ada luka Bu. Ya, nah. Lalu kan diberikan lotion Bu. Tujuan diberikan lotion itu untuk apa Bu? Nah, silakan dicari ya literasinya, silakan dibaca apa gunanya. Ya Bu. Ya, nah ya. Nah, kelompok 2 bagaimana? Ada kendalanya, Nak? Enggak Bu, ternyata Bu setelah kita melakukan perawatan memotong kuku Bu, setelah dipotong kukunya direndam lagi ya Bu? Iya. Nah, rasionalnya apa? Silakan dicari literasi. Ya, jadi kita menggunakan 2 baskom, 2 air. Ya. Silakan mengerjakan ya. Yaitu cara perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus atau DM. Yang pertama, bersihkan kaki. Yang kedua,
berikan pelembab atau body lotion. Ya, bagus sekali ya presentasinya. Dari tiap-tiap kelompok kita berikan aplaus dulu. Baik, anak-anak ibu semuanya ya, pada pasien diabetes mellitus seperti yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1, itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Apanya? Kita harus mengetahui lukanya tersebut. Ingat yang konsep yang harus Anda ingat ya, bagaimana perawatan pada pasien diabetes mellitus tersebut ya. Karena kenapa kita perhatikan? Karena proses penyembuhan luka pada pasien DM itu membutuhkan waktu yang agak lama. Harus lebih berhati-hati pada saat proses membersihkannya. Begitu juga nanti keterkaitan ini dengan pada saat Anda nanti praktek ya di Dudika, dunia kerja, usaha industri ya. Sebentar lagi Anda akan praktek di rumah sakit. Tahapan demonstrasi nanti Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara perawatan kuku tangan dan kaki, terutama pada saat memotong kuku tangan dan kaki ya. Akan memperkenalkan satu-satu ya. Di dalam instrumen itu ada letakkan, ini adalah potong kuku. Kita mulai bagaimana nanti sebelumnya kita dekatkan dulu alat pada pasien ya. Baik, assalamualaikum Pak Asmi. Tahap kerja ya. Dimana tahap kerja kita awali dengan pemasangan APD terlebih dahulu ya. Kita pasang apa? APD. Ya, pasang APD, kita pasang skornya. Lalu langkah selanjutnya kita ambil Bengkok. ya. Kita ambil bengkok, kita Beri cairan lisol ya. Kita beri cairan lisol, kita letakkan dekat pasien. Pak, maaf Pak, ini nanti kukunya kita potong di sini. Nah, karena kebetulan pasien ini tidak menggunakan kutek, berarti kita tidak perlu menggunakan nepolisnya ya. Oke, kita potong ya. Oke. Mau diperhatikan anak ibu, ini arahan kita untuk bagaimana memotong kuku tangan dan kaki. Untuk tangan ya, itu kita mulai dulu dari tangan kanan ya. Sebaiknya sesuai juga dengan anjuran dari Nabi dan agama kita juga ya. Memotongnya itu mulai dari telunjuk terlebih dahulu. Telunjuk, jari tengah, habis jari tengah, jari manis, kelingking, jari tengah ya. Oke. Bisa Pak? Seperti ini, gitu Pak ya. Nah, kita potong. Dari mana tadi Nak? Kalau kaki? Dari jempol kanan, ya pasien ya. Nah, untuk tahap akhir kita mau terminasi kepada pasien. Nah, kita tanya bagaimana perasaan pasien ya. Oke, baik ya. Kita sudah selesai melakukan bagaimana praktek melakukan perawatan kuku tangan dan kaki. Selanjutnya masing-masing anak ibu silakan berpraktek secara bergantian sesuai dengan yang tersedia dan kapasitas kita yang ada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Perkenalkan Bu, saya sistem perawat Olivia yang bertugas hari ini mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya Bu ya. Setelah kita selesai menggunting kuku tangan pasien, kita kembalikan bengkok ke tempatnya. Baik ya anak-anak ibu semua, kita sudah selesai. Ibu lihat semuanya sudah bagus ya, sudah aktif semua. Aplaus dulu dong untuk kelas ya. Nah, anak-anak ibu semua, cuman ada beberapa yang menjadi catatan ibu tadi pada saat Olive itu semuanya sebenarnya saja Olive lupa mengeringkannya. Nah, ya silakan. Yaitu tahap prainteraksi Bu, orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi Bu. Ya bagus, aplaus dulu ya. Ya, Olive lagi ya, silakan. Baiklah Bu, kawan, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai cara perawatan dan pemotongan kuku pada pasien. Yang pertama, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ada pada kasus pasien dengan diabetes mellitus, yaitu kita harus memperhatikan betul bagaimana cara kita melakukan pemotongan kuku pada pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Seperti jika pasien tersebut ada luka di bagian kaki, bagaimana kita sebagai asisten perawat, kita harus mengkoordinasikan dan melaporkan kepada senior seperti perawat dan konsultasi dengan dokter. Setelah kita konsultasi dengan dokter, nanti kita
sudah mengetahui dan kita akan diberikan tindakan apakah kita boleh melakukan tindakan pemotongan kepada pasien tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam kita melakukan pemotongan kuku pada pasien, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, ada tahap prainteraksi, di mana kita harus mengetahui status kesehatan pasien. Kita baca status kesehatan pasien tersebut, nanti kita akan mengetahui apa kesehatan dan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Selanjutnya kita harus mempersiapkan diri kita sebagai asisten perawat. Bukan hanya kita mempersiapkan alat saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien. Yang kedua, ada tahap orientasi, di mana kita mulai melakukan dan berkomunikasi pertama kali dengan pasien. Yang ketiga, ada tahap kerja, di mana kita mulai melakukan kerja atau tindakan kepada pasien tersebut. Yang keempat, ada tahap terminasi, di mana tahap terminasi merupakan tahap akhir dalam kita melakukan tindakan. Di dalam tahap terminasi, kita juga mengevaluasi hasil dan tindakan kita kepada pasien. Apakah pasien tersebut sudah merasa nyaman atau tidak. Dan di dalam tahap terminasi juga ada beberapa sikap kita sebagai asisten perawat atau perawat dalam melakukan tindakan. Yang pertama, kita harus berhati-hati dan teliti dalam kita melakukan tindakan. Yang kedua, kita harus menjaga privasi klien. Kita tidak boleh men-share bagaimana pasien tersebut atau klien tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan tindakan kepada pasien tersebut. Baiklah Bu, kawan, sekian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu, kawan. Oke, baik ya, sudah selesai semua. Alhamdulillah hasilnya gimana ya? Ya, semua siswa ya yang ikut mengikuti PBM hari ini dinyatakan hasilnya melewati KKM semuanya. Aplaus dulu dong. Ya, bagus semuanya. Tadi juga pada saat praktek juga pada umumnya sudah kompeten, namun ada 2 orang tadi yang masih kompeten dengan bantuan ya. Jadi yang kalian ibu semua supaya lebih giat lagi ya, supaya nanti bisa lagi masuk ke pengayaan untuk bagaimana sih dengan pasien lainnya ya. Begitu ya anak ibu semua ya. Nah, jadi perlu anak-anak ingat lagi ya, kaitannya kita harus memperhatikan sebentar lagi anak-anak mau turun ke lapangan, mau ke rumah sakit, mau praktek. Jadi harus paham betul tahapan-tahapan demi tahapan pada saat kita melakukan ya, yang namanya perawatan kuku tangan dan kaki. Ya, anak-anak ibu semua, karena sudah ada hasil tesnya dan alhamdulillah semua juga sudah kompeten, dari sikapnya juga sudah kita nilai ya, semuanya sudah bagus ya anak-anak ibu semua. Oke, baik anak-anak ibu semua ya, untuk tahap berikutnya rencana tidak lanjut, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana nanti melakukan cara perawatan gigi dan mulut ya. Jadi nanti masing-masing Anda silahkan ya dibaca, dicari materinya, itu dipelajari, dibikin resumenya masing-masing ya. Hasilnya dikirim ke dalam LKPD. Baik anak ibu semua ya, pada kesempatan terakhir ini ya, kita sebelum mengakhiri pembelajaran, anak ibu semua tetap tak bosan-bosannya ibu mengingatkan ya, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi tentunya ya. Dan secara bersama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak maaf Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama.
pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah.